Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febrianto dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang intellectual copyright. Intellectual copyright atau hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kasus yang paling saya ambil pada tahun 2021, grup lawak Warkopi yang dianggap mirip grup kawakan Warkop Dono Kasino dan Indro atau yang lebih familiar disebut dengan Warkop DKI menjadi perbincangan publik. Warkopi yang terdiri dari Alvin Dwi Krisnadi, Alfred Dimas Kusnadi, dan Sepriyadi Kaniago dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Warkop DKI. Pihak Warkopi dapat dikenakan pidana karena telah secara sepihak tanpa izin mendeklarasikan grup lawak tersebut ke jagat hiburan Indonesia tanpa seizin Warkop DKI. Potensi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual lainnya pun dapat melanggar hak cipta apabila membuat konten-konten yang mirip dengan konten Warkop DKI yang telah ada sebelumnya. Hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah digital right management, istilah yang menunjuk ke teknologi untuk mengontrol akses yang digunakan oleh pembuat hardware, publisher, dan pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan dari media atau device digital. Kasusnya yaitu karya musisi banyak dibajak dalam bentuk digital dan diedarkan secara ilegal melalui internet. Ironisnya, banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk mendapatkan karya musisi melalui cara yang ilegal tersebut daripada memberi rilisan fisik. Dampak yang timbul ialah fenomena ini adalah dengan tutupnya toko-toko CD atau kaset di beberapa tempat di Indonesia. Pada provider Telkomsel, mereka harus meningkatkan publikasi mengenai kampanye pemberantasan pembajakan melalui aplikasi musik digital dan teknologi DRM serta layanan musik langit musik sendiri. Contohnya adalah dengan mengadakan event musik atau iklan di televisi dan media lainnya agar minat berlangganan tetap terjaga. Telkomsel harus tetap memperhatikan faktor-faktor lain tersebut, misalnya kelengkapan lagu, kualitas audio, kemudahan berlangganan, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi minat pelanggan terhadap layanan langit musik. Selanjutnya ialah freedom of information. Kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Prinsip ini dinyatakan pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mengikuti pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas negara dengan pernyataan yang hampir sama. Salah satu contoh kasus keterbukaan adalah kasus lumpur Lapindo. Kasus Lapindo atau banjir lumpur panas Sidoarjo adalah peristiwa di mana terjadinya bencana alam, yaitu penyemburan lumpur panas di dusun Balong Nongo di tempat pengeboran Lapindo berantas pada tanggal 26 Mei 2006. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama pada masa kini, masa di mana informasi beredar secara global dan dengan kemajuan yang sangat cepat, yaitu era globalisasi. Era globalisasi adalah era di mana pertukaran informasi dalam skala global terus-menerus terjadi. Demi perkembangan global, mengapa keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting? Hal ini dikarenakan informasi sesuatu yang bersifat publik berhak untuk didapat oleh semua orang. Lalu, kesenjangan digital. Kesenjangan digital atau sering disebut dengan digital divide mendeskripsikan beragam bentuk kesenjangan dalam pemanfaatannya,
baik dalam suatu negara atau antar negara. Kasusnya ialah di daerah bagian timur dan pedalaman sangat sulit mendapatkan akses informasi. Salah satunya media baca seperti perpustakaan dan internet menjadi lebih rumit lagi bila mengkaji beberapa faktor permasalahan seperti yang dijelaskan menurut Yohanes yang dikutip oleh Sri Ariyanti. Seperti yang telah diketahui bahwa kesenjangan digital masih saja terjadi di era revolusi industri 4.0, maka di sini perpustakaan harus benar-benar memanfaatkan, mengambil peluang dan memainkan peran sebagai institusi yang bergerak dalam pengelolaan dan penyediaan informasi. Dari penjelasan dapat dipahami bahwa kesenjangan digital terjadi karena ketidakseimbangan akses dan memanfaatkan teknologi komunikasi yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti halnya infrastruktur, kekurangan skill atau SDM, kekurangan konten, dan kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.